Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merespons polemik yang terjadi di Mahkamah Konstitusi terkait putusan syarat usia Capres-Cawapres. Megawati menilai putusan Majelis Kehormatan MK menunjukkan politik akal sehat masih berdiri kokoh di tengah upaya rekayasa hukum konstitusi. Megawati meminta jangan ada lagi rekayasa hukum. Keputusan MK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Menanggapi pernyataan Megawati soal rekayasa hukum konstitusi, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Nusron Wahid justru mempertanyakan soal alasan tuduhan rekayasa atau manipulasi hukum. Hubungan kekerabatan Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming menurut Nusron tak terbukti memengaruhi putusan MK soal syarat usia Capres-Cawapres. Terus kalau ada mengatakan manipulasi, manipulasinya ada di mana? Wong undang-undang mengatakan bahwa masing-masing hakim mempunyai hak yang sama. Dan Anwar Usman sendiri pun meskipun kepala mempunyai hak yang sama. Dan kebetulan posisinya 54. Dan itu dibuktikan dalam MK. Pengamat politik dari Indo Strategik, Khairul Umam menilai pernyataan Megawati soal rekayasa hukum dan kecurangan pemilu ditujukan bagi pemerintahan Presiden Jokowi yang condong ke pasangan Prabowo Gibran di Pilpres. Pernyataan tersebut juga semakin menunjukkan keretakan hubungan antara PDI Perjuangan dan Jokowi. Apa yang disampaikan Bu Mega ini adalah sebuah bentuk wake up call bagi semua anak bangsa terkait dengan konteks demokrasi. Tetapi hal yang cukup penting, Bu Mega kemudian menyatakan tadi, kecurangan pemilu yang akhir-akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Nah, tampaknya statement itu diarahkan pada konteks kekuasaan yang saat ini. Nah, ini yang tampaknya kemudian akan mempertegas positioning politik dari PDIP atau Bu Megawati Soekarno Putri, sekaligus menjadi positioning titik pisah antara PDIP dengan pemerintahan Jokowi. Dugaan pelanggaran etik mantan Ketua MK Anwar Usman sudah diputus Majelis Kehormatan MK. Tapi putusan tersebut tidak menganulir pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Proses di KPU juga terus berlanjut. Esok hari KPU akan menggelar pengundian nomor urut pasangan calon untuk Pilpres 2024. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, KPU baru saja menetapkan 3 pasangan Capres dan Cawapres pemilu 2024 dan besok kemudian akan dilanjutkan dengan undian nomor urut Capres-Cawapres pemilu 2024. Kita langsung melihat suasana di sana di KPU bersama jurnalis Kompas TV ada Putu Trisnanda yang saat ini berada di gedung KPU Jakarta. Putu, selamat sore. Jadi seperti apa mekanisme penetapan 3 pasangan Capres-Cawapres ini? Termasuk juga ini nanti untuk pengundian nomor urut, pengamanannya nanti akan seperti apa? Apakah pendukung atau relawan nanti diperbolehkan untuk melihat dan datang ke KPU? Ya, selamat petang atau selamat sore Nilu dan juga saudara. Tentu kalau kita lihat atau kita amati dengan cermat apa yang kemudian disampaikan oleh ketujuh komisioner dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada sore hari ini, pada tadi saat konferensi pers, memang yang kemudian disampaikan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan atau masuk dalam catatan-catatan atau persyaratan yang dibahas pada saat rapat pleno tadi digelar dari pagi hari sampai dengan pukul 14 lebih 2 menit dan juga 24 detik. Ini disampaikan tadi oleh pimpinan dari KPU bahwa ini sesuai dengan angka atau tanggal pencoblosan nanti pada saat pemilu 2024 digelar. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh komisioner KPU Idam Holik. Yang pertama
pertama tentu saja berkaitan dengan syarat administratif, kemudian ada juga tes kesehatan, dan yang ketiga adalah presidensial threshold yang berkaitan dengan jumlah suara yang dikantongi baik itu oleh partai politik ataupun juga gabungan partai politik yang mengusung masing-masing pasangan calon. Dan kalau tadi dirinci juga oleh Komisioner KPU Idam Holik, memang dari ketiganya ini sudah memenuhi syarat. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Idam Holik ini bukan hal yang baru, karena pada kemarin, pada sore hari ini juga sudah disampaikan secara administratif sebetulnya ketiga pasangan calon ini sudah memenuhi syarat, tetapi jadi lebih resmi lagi, jadi lebih sah lagi ketika tadi disampaikan setelah rapat pleno ini sudah digelar pada pagi hari sampai dengan siang hari tadi. Tadi disampaikan pasangan calon dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang daftar pada 19 Oktober 2023 ini sudah memenuhi angka atau memenuhi batas ambang presidensial threshold, yakni dengan 39 juta suara atau 28,06% yang diusung oleh PDIP, P3, Perindo dan juga Hanura. Kemudian juga ada pasangan yang mendaftarkan pertama kali, yakni Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar pada tanggal 19 Oktober 2023 diusung oleh Nasdem, PKB dan juga PKS, memiliki total kursi 167 dan juga perolehan persentase yakni 29,04%, lolos dari minimal 20%. Yang ketiga ini yang dinanti-nanti atau ramai sekali diperbincangkan oleh publik, yakni pasangan Prabowo dan juga Gibran. Kalau kita lihat dari komposisi partai sudah jelas, komposisinya gendut, ada banyak sekali partai pengusung, baik itu yang dari parlemen dan juga non-parlemen, ada Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora yang total suaranya ini mencapai 42,67%, jauh jika dibandingkan dengan batas ambang yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi kalau kita lihat dari administratif, tes kesehatan dan juga batas perolehan suara dari partai politik dan dari partai politik ataupun juga yang gabungan dari partai politik yang mengusung, ini memang sudah melebihi batas yang ditentukan sehingga ketiga pasangan calon ini memenuhi syarat. Jadi Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan juga Caimin, kemudian juga yang ketiga ada Prabowo Subianto dan juga Gibran memenuhi syarat sah menjadi calon presiden dan juga wakil presiden yang akan berkontestasi pada pemilu 2024 nanti. Nilu. Baik, Putu Trisnanda, jurnalis Kompas TV. Terima kasih atas informasi Anda langsung dari Gedung KPU Jakarta.